Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Titi Idawati, guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Saya sangat setuju dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena dengan pendidikan, anak-anak akan mempunyai kehidupan yang lebih baik, baik itu di dunia dan di akhirat. Kehidupan kita tidak hanya di dunia saja. Jadi, kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita untuk bekal di akhirat juga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan milenial ini lebih menekankan pada kemampuan anak di era digital, yaitu semua serba menggunakan teknologi. Dengan melihat kodrat alam anak Indonesia, sungguhnya pengaruh dari luar tetap harus disaring, dengan tetap mengutamakan kearifan budaya lokal Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam dunia pendidikan, semboyan Ki Hajar Dewantara, Engarso Sungdulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau menjadi panutan. Seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik, baik itu kepada peserta didik, sesama guru, dan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Eng Matjo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat atau ide. Pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi. Tut Wuri Handayani artinya dari belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat bagi semua orang. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Guru adalah profesi yang sangat mulia, yang memiliki keunikan tersendiri. Sebagai seorang guru, kadang kita lebih mengutamakan kemampuan kognitif atau pengetahuan saja. Kita lupa menerapkan sikap-sikap sosial yang seharusnya kita ajarkan pada peserta didik. Tuntutan materi yang harus dikuasai peserta didik membuat kita menjejali murid-murid dengan tugas-tugas yang banyak, sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Akhirnya, anak tersebut tidak bersemangat untuk melakukan pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru lakukan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi saya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menerapkan merdeka belajar. Merdeka belajar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa ada rasa tertekan. Merdeka belajar yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan pendidikan yang holistik.
Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka lahirlah profil-profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Maka akan terwujud merdeka belajar seperti apa yang kita cita-citakan. Mari Bapak Ibu Guru, kita sukseskan program Merdeka Belajar untuk melahirkan pelajar Pancasila Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.